Shopping bocah korban penganiayaan oleh ibu tiri dan ayah kandungnya kini kondisinya sudah membaik dan mengalami peningkatan hingga 90%. Namun kondisi psikisnya masih lemah akibat trauma yang dialaminya. Untuk menyembuhkan kondisi fisiknya, Shopping menjalani perawatan dan penyembuhan luka serta bantuan psikiater. Setelah mendapat perawatan selama 1 minggu di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu, Lampung, kondisi kesehatan bocah korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya kini mengalami kemajuan. Kondisi fisiknya kini telah membaik. Kondisinya saat ini sudah jauh berbeda saat korban masuk ke rumah sakit. Xiaoping saat ini sudah bisa berjalan dan mampu berbicara. Bahkan korban sudah diperbolehkan pulang, namun dokter yang merawatnya menganjurkan agar bocah berusia 11 tahun ini untuk tetap melakukan rawat jalan setiap hari Minggu. Secara kesehatan perkembangannya mengalami peningkatan pesat ya, Dok? Cukup bagus. Sekarang ya udah 90% ini bagusnya. Sudah 90%. Luka-luka yang di kaki dan tubuhnya, Dok? Luka di kaki sudah mulai mengering, ini tinggal menunggu kesembuhan aja. Luka yang di punggung juga yang kemarin melebar juga udah mulai mengering. Nggak kasihkan obat-obat apa lagi, cuma multivitamin aja. Jadi tinggal kontrol aja nanti setelah pulang itu? Ya, setiap minggu lah maksud saya. Ya, yang terang untuk memfisioterapi kakinya supaya bisa jalan dengan bagus, nggak dengklang lagi. Kalau tangannya udah bagus, Polresta Bandar Lampung sendiri hingga kini telah memeriksa 8 saksi terkait kasus penganiayaan bocah malang ini. Meski belum memastikan pelaku yang menganiaya korban, polisi masih terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Pelaku penganiayaan akan dijerat dengan Undang-Undang 23 dan 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 1 dan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 2 dan 3 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Semalam kita sudah melakukan pemeriksaan kepada 4 orang saksi lainnya. Jadi jumlah saksi yang sudah kita periksa sebanyak 8 orang dan saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk kasus tersebut. Untuk kasus tersebut juga kita kenakan kepada calon tersangka adalah Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT pasal 44 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 2 dan 3. Ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Sebuah granat yang diduga masih aktif ditemukan di halaman rumah seorang warga bernama Ibrahim, warga desa Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penemuan itu membuat heboh warga desa. Untuk mengamankan lokasi penemuan granat, 1 kompi pasukan Brimob dari Polda Sumsel diterjunkan. Untuk mengevakuasi granat tersebut, tim penjinak bom dari Satuan Gegana Brimob Polda Sumatera Selatan didatangkan. Berbekal alat penjinak bom, salah seorang anggota Gegana mendekat ke lokasi granat dan membungkus granat tersebut dengan alat peredam dan dipindahkan ke dalam mobil yang telah disiapkan. Penemuan granat aktif tersebut berawal dari pemilik rumah tengah menggali lubang dan terhenti setelah mata cangkulnya mengenai benda keras yang ternyata granat aktif. Mengetahui benda yang ditemukan adalah granat, pemilik rumah langsung melaporkan penemuannya ke aparat polisi. Anggota tim penjinak bom Gegana Brimopolda Sumsel, Aibda Nuralim, mengatakan ia belum bisa memastikan benda apa yang telah diamankan tersebut. Untuk memastikan jenis apa benda tersebut akan dibawa ke markas Brimob dan diteliti. Nanti ada proses berlanjut, nanti kita penanganan di Gegana Makosa. Tapi dugaan? Untuk dugaan sementara kita belum bisa memastikan, nanti kan ada alat. Belum kita bisa pastikan. Kalau dilihat dari jenisnya? Untuk jenisnya ini mungkin peninggalan barang lama ini. Peninggalan lama ya? Iya. Dari zaman Belanda mungkin, Pak? Bisa jadi. Penemuan granat aktif peninggalan Belanda ini membuat warga berdatangan untuk melihat dari dekat. Peninggalan sejarah Belanda yang di wilayah tersebut pernah menjadi markas Belanda di zaman penjajahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardian Syah Nugraha melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Nur Tanti Purba mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.